Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai tanpa babi bu, mari kita simak alur film kali ini. Kisah ini diawali dengan aksi senyap dari Yosuke, seorang pembunuh bayaran dari organisasi rahasia Tokyo Life yang berhasil mengeksekusi seorang petinggi polisi. Pasca kejadian inilah, Sugimoto selaku agen pembersih segera mengamankan tempat kejadian perkara dan membawa jasad korban ke rumahnya untuk dimutilasi menjadi potongan kecil guna menghilangkan jejaknya secara rapi. Namun tidak lama kemudian fokus utama cerita ini sebenarnya menyoroti kehidupan Takashi, seorang koki dingin yang bekerja di sebuah bar kecil namun ramai bernama Hydra. Bar tersebut dikelola oleh gadis muda bernama Rina yang dibantu oleh Kenta, seorang pelayan ramah yang menjadi idola para pengunjung wanita di sana. Kendati Takashi memiliki pembawaan yang kaku dan jarang tersenyum, ia pun memiliki keahlian yang luar biasa sekali dalam membaca isi pikiran serta mendeteksi kondisi fisik pelanggannya hanya lewat raut wajahnya saja. Oh, Yukari-san, irashaimase. Dozo, dozo. てか、無性にカレーとか食べたかったからちょうどよかった。聞いてみたらタカさん、ちょっと来て。 Suatu malam, ketajaman mata Takashi menangkap aksi mencurigakan seorang komisaris polisi korup bernama Hasegawa yang nekat memasukkan obat tidur ke dalam minuman seorang gadis. Rina yang sudah terbiasa dengan dinamika malam memilih tidak ikut campur dan membiarkan Takashi turun tangan menyelesaikan kekacauan yang ada. あれあれ、ミキちゃん。飲みすぎちゃったかな。ミキちゃん。悪いな。 Keberanian Takashi yang kerap menjadi juru selamat bar secara senyap diakui oleh rekan-rekannya semua. Meskipun ia sendiri sangat tertutup jika ditanya mengenai asal-usul dari keahliannya itu. 決まってさっきみたいにタカさんが出てきてくれて収まっちゃうの。そうっすよ。いや、ジョークなんすから。言ってくださいよ。こうか。タカさん、目にしなくていいから。 Niat busuk Hasegawa rupanya belum surut. Pada malam berikutnya, ia pun kembali datang ke bar dan mengincar Rina sebagai korban berikutnya. Dengan memanfaatkan situasi bar yang sepi saat Kenta dan Takashi bersiap pergi mencari udara segar, Hasegawa merayu Rina untuk minum bersama dan diam-diam menyuntikkan cairan narkoba sitaan ke tubuh gadis itu. いや、なんすかなんすかなんすか。あら、減ってんだろ。何されてる人なのかなとか。ごめん。ぜひお待ちしてます。もしもーし。おい、沢田。二人で先行ってて。え？これ終わったらすぐ行くから。今日もいつものジェームソンロックで。いただきます。おいしい。おかわりもらってもいいですか？どうぞ。大丈夫？ Beruntungnya Takashi yang menyadari ada gelagat tidak beres kembali ke bar tepat waktu. Dengan keahlian bela diri tingkat tinggi yang mengejutkan ini, Takashi berhasil melumpuhkan Hasegawa tanpa ampun. 携帯は皆さん皆さんあんた一体何なんだよ。
Ia pun memberikan satu kesempatan hidup bagi sang polisi korup ini dengan syarat bahwa tidak pernah lagi mengusik Rina. Sekembalinya ke rumah, Takashi merenungi tindakannya sembari menatap pisau kesayangannya. Terungkaplah sebuah fakta besar bahwa ternyata Takashi dahulunya adalah seorang pembunuh bayaran yang paling ditakuti di Tokyo Life. Di masa lalunya ia bahkan dieksekusi untuk menghabisi mentornya sendiri yang bernama Jun karena dituduh berkhianat. Tragisnya di detik-detik sakaratul mautnya itulah Jun pun membongkar fakta bahwa pimpinan organisasi lah yang korup, lalu menitipkan pesan terakhir agar Takashi menjaga putri kandungnya yang ternyata itu adalah Rina. Demi menebus dosa masa lalunya, Takashi pun menghabisi sang pemimpin organisasi, keluar dari dunia kelam, dan mendedikasikan hidupnya untuk mengawasi Rina dari balik meja dapur Bar Hydra. Guna mengantisipasi ancaman di masa depan, Takashi mulai melatih Rina teknik dasar melepaskan diri dari pitingan musuh. もう一回お願い。なんか楽しい。 Di tengah-tengah rutinitas bar yang kembali normal, Takashi dikejutkan oleh kedatangan Sugimoto yang memesan menu roti bakar khusus. Sebuah kode rahasia bahwa organisasi mereka sedang berada dalam ancaman serius. Takashi segera menemui mantan rekan lamanya, Samsul, untuk menggali informasi dari Samsul. Ia pun mengetahui bahwa Hasegawa telah tewas mengenaskan dihabisi oleh pembunuh bayaran misterius bernama Tomo. Samsul memperingatkan bahwa pembunuh tersebut dikirim oleh klan saingan untuk membantai seluruh mantan anggota Tokyo Life yang tersisa. 俺たちで奴を張ってたんだが、お前が現れるから驚いた。 Samsul pun mendesak Takashi untuk kembali memimpin organisasi dan menjadi mentor bagi Yosuke yang masih pemula. Namun Takashi dengan tegas menolak karena ia ingin menjaga kedamaian hidup barunya ini. でも約束したんだ。巡査と。 Samsul pun mengingatkan Takashi akan arti nama dari Hydra yang dipilih oleh mendiang Jun untuk bar tersebut. Seekor makhluk mitologi berkepala 8 yang abadi dan tidak akan bisa mati, yang melambangkan simbol perjuangan dan daya tahan organisasi mereka. Di tempat lainnya, Tomo mulai bergerak cepat dengan melacak posisi Yosuke dan menghabisinya tanpa ampun di sebuah tempat pembuangan sampah setelah melalui duel sengit yang berat sekali. Mengetahui Yosuke telah tewas, Tomo mengalihkan target utamanya kepada Takashi. Demi memancing sang koki keluar, Tomo nekat menculik Rina dan mengirimkan video ancaman pembunuhannya. Tanpa membuang waktu lagi, Takashi langsung bergerak ke lokasi penyekapan setelah sempat menghubungi Sugimoto melalui telepon umum untuk meminta bantuan pembersihan lapangan. Setibanya di gedung tua yang terbengkalai itulah, Tomo mencoba menyerang Takashi dari arah belakang. Namun berbeda dengan Yosuke, Takashi pun memiliki jam terbang dan pengalaman bertempur yang jauh lebih matang, membuatnya mampu menandingi kecepatan pisau Tomo dengan tangan kosongnya sendiri. Melihat posisinya mulai terdesak oleh dominasi dari Takashi, Tomo pun nekat menjadikan Rina sebagai sandera hidup untuknya, melindungi dirinya.
Ternyata Rina memanfaatkan momentum tersebut dengan mempraktikkan teknik pelepasan diri yang sebelumnya telah diajarkan oleh Takashi kepada dirinya. Gagal mempertahankan Sandra, Tomo pun memilih melarikan diri ke area dalam gedung. Melalui pantauan kamera pengawaslah ketua organisasi musuh yang bernama Nayaka bersiap turun tangan sendiri untuk menghabisi Takashi secara langsung. Namun di koridor gedung, langkah Nayaka dihadang oleh Samsul. Terungkaplah sebuah fakta mencengangkan bahwa Nayaka adalah mantan pimpinan Tokyo Life yang dahulu sempat dieksekusi oleh Takashi. Namun entah bagaimana ia pun berhasil hidup kembali dan selamat dari kematiannya. Sadar posisinya tidak menguntungkan untuk berduel, Nayaka milih mundur guna menyusun rencana balas dendam yang lebih besar di kemudian harinya. 尊敬するよ。Sementara itu Tomo melarikan diri ke sudut luar gedung. Akhirnya ia berhasil disergap dan dieksekusi secara senyap oleh Sugimoto. Beberapa hari pasca teror berdarah tersebutlah situasi kota kembali berjalan normal sekali. Rina kembali membuka bar Hydra seperti biasanya. Sementara Takashi tetap setia berdiri di sampingnya sebagai koki terbaik sekaligus pelindung senyap yang siap menghancurkan siapapun yang berani mengusik kedamaian mereka di sana seperti janjinya kepada sahabatnya sebelumnya. たけしさん笑ってました。私も初めて見たかも。 Dan film pun berakhir. Hydra 2019 ini menyajikan sebuah drama aksi neo-noir Jepang yang sangat solid dengan atmosfer yang dingin, namun cukup menegangkan. Kontras yang dibangun antara ketenangan seni memasak Takashi dengan brutalnya dunia pembunuhan bayaran internasional berhasil dieksekusi dengan visualisasi pertarungan tangan kosong yang sangat realistis. Film ini mengingatkan kepada kita bahwa masa lalu yang kelam tidak akan pernah benar-benar hilang. Namun kita selalu memiliki pilihan untuk menentukan arah hidup yang baru. Kemerdekaan dan kedamaian sejati bukan didapatkan dengan cara melarikan diri dari masalah, melainkan dengan keberanian untuk berdiri tegak melindungi orang-orang yang kita sayangi dari kehancuran. Dan begitu saja alur film kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak dan berlimpah. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum.